am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light, the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies,
Kita bersyukur kepada Tuhan yang boleh memberikan anugerah dan kasih setianya kepada setiap kita, khususnya ketika kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya dari awal, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan yang kudus, suci, dan mulia. Dan kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di sini kami anak-anak-Mu, datang dengan segala pergumulan, dengan ketidaksucian, bahkan kebobrokan kami sebagai manusia yang berdosa. Acap kali kami berdoa, minta pengampunan akan dosa-dosa kami yang terus-menerus kami ulang, kami lakukan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sekali lagi boleh menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah tidak ada penghalang antara kami dengan Tuhan. Dan kami boleh menaikkan dan memanjatkan setiap doa kami kepada Tuhan. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu dengan hati yang bertelut di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan sucikan kami. Tuhan layakkan kami. Dan kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Ketika kami mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan.
ketika kami boleh menyembah kesucian Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memberikan kami kekudusan. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, berita anugerah terambil dari Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan yang boleh terus menjaga, memelihara kehidupan kita hari demi hari, waktu demi waktu. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau yang di beberapa hari-hari kemarin Tuhan yang terus menuntun dan memimpin kehidupan kita. Dan khususnya kita boleh memasuki di minggu yang kedua di bulan Juli di tahun 2020 ini bersama dengan kekuatan, kesehatan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa, minta tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan boleh memberikan kekuatan supaya kita boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh menyertai, memberkati setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, khususnya di minggu pagi ini Tuhan berikan kesempatan kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap puji-pujian, penyembahan, bahkan doa yang kami naikkan. Khususnya ketika kami boleh sama-sama dibentuk dari firman Tuhan, belajar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Tuhan nyatakan anugerah Tuhan, sehingga bukan hanya kami mengerti akan bagian kebenaran firman Tuhan, tetapi kami boleh mewujud menyatakan itu di dalam keseharian kami, di dalam tindakan kami, bagaimana kami boleh mengasihi sesama, bagaimana kami boleh mengasihi gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah mencintai mempelai Kristus, di mana kita
mengerti dan kita mengetahui bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi kita, dan Dia sangat mengasihi gereja. Dia menjaga, memelihara gereja bahkan sampai detik ini, meskipun di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah pandemi yang kita alami, kita mungkin nggak bisa datang ke gereja, lalu kemudian tetapi tetap ibadah kepada Tuhan kita boleh kerjakan dan laksanakan, sekalipun itu boleh kita kerjakan dari rumah bersama dengan keluarga kita. Tuhan Yesus mengasihi gereja. Nah, bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita boleh mengasihi sesama kita, mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi gereja Tuhan. Saudara, istilah gereja itu terdapat di dalam Alkitab dengan berbagai macam gambaran. Ada beberapa gambaran yang boleh diberikan oleh Alkitab tentang gereja. Yang pertama mungkin ada istilah bangunan Allah, tanaman Allah, umat Allah, tubuh Kristus, mempelai Kristus, keluarga Allah. Lalu kemudian ada istilah juga gereja adalah orang-orang asing. Gereja juga digambarkan sebagai domba-domba Allah, dan juga gereja digambarkan sebagai bait Roh Kudus. Saudara, saya ingat tentang gambaran gereja tentang yaitu yang digambarkan sebagai tubuh Kristus. Beberapa tahun yang kemarin satu rekan kita Koewei itu memberikan satu gambaran begitu ya. Ada gambar manusia, kepalanya itu kepala Tuhan Yesus. Lalu kemudian gambarnya itu manusia yang sedang merentangkan tangannya. Nah, lalu kemudian dari seluruh tubuhnya itu, badannya, tangannya, ya, dadanya, perutnya, sampai ke kaki-kaki, itu semua ada gambar dari jemaat GKIM Kanaan. Saudara, ada beberapa yang protes, kenapa muka saya nggak ada di situ? Ada juga yang protes, kenapa muka saya ada 2 di situ? Saudara, tapi itu merupakan satu gambaran begitu ya, bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Nah, pada hari ini kita akan sedikit mempelajari bagaimana gereja yang diberikan gambaran di dalam Alkitab, yaitu mempelai Kristus. Bagaimana gereja diberikan satu gambaran seperti seorang mempelai wanita yang siap untuk dinikahkan dengan Kristus. Itu sebabnya seorang mempelai itu harus menjaga kesucian, kekudusan di dalam kehidupannya. Lalu kemudian ketika dia dinikahkan pada harinya Tuhan, mempelai Kristus itu adalah seorang yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar tema tentang mencintai mempelai Kristus. Saya undang kita membuka satu bagian firman Tuhan. Saudara bisa buka di dalam Alkitab saudara, dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Lihat ya, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka dikatakan adalah kepunyaan apa? Bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, menarik ya. Di bagian atas ayat 41 saya ada warna merah di dalam tulisan bertambah. Lalu kemudian di bagian yang terakhir ayat 47 itu juga saya ada warna merah di bagian menambah. Ya. Jadi istilah bertambah dan juga Tuhan menambahkan jumlah mereka itu merupakan seperti bonus yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya, Kristen mula-mula, gereja mula-mula pada waktu itu. Tetapi yang menarik adalah di dalam tulisan-tulisan yang saya tulis di dalam warna kuning. Di situ mereka bertekun, mereka selalu berkumpul, lalu kemudian mereka tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lalu kemudian mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka. Nah, bagian yang kuning ini bukan bonus, tetapi bagian yang kuning ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Ya, mereka bertekun, mereka berkumpul, mereka tetap bersatu, segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama, mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan harta atau membagi-bagikan hasil penjualan itu kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Saudara, istilah gereja adalah mempelai Kristus itu seperti gambaran pada waktu perjanjian lama, ketika Tuhan itu menggambarkan dirinya sebagai seorang pria yang kemudian menikahkan dirinya dengan Israel sebagai mempelai wanita. Israel dinikahkan oleh Tuhan, tetapi Israel justru berpaling daripada Tuhan dan justru berzinah dengan ilah-ilah, dengan Baal ataupun dengan sembahan-sembahan yang bukan Allah. Lalu kemudian di dalam kisah tentang Nabi Hosea, saudara, kita bisa mempelajari bagaimana Tuhan menyuruh seorang nabi yang masih muda, masih gagah, masih ganteng, tetapi justru diperintahkan oleh Tuhan untuk menikah dengan seorang yang terkenal, dalam tanda petik begitu ya, terkenal mungkin bejat, terkenal sebagai seorang pelacur, yaitu Gomer. Lalu kemudian bukan hanya sekedar diperintahkan untuk menikahkan Gomer, tetapi juga diperintahkan untuk melahirkan anak-anak dari Gomer, buah cintanya, kira-kira begitu. Lalu kemudian semakin ke sini, semakin ke perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan tentang 10 gadis-gadis yang bijaksana dan juga gadis yang bodoh. Jadi ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Itu gambaran tentang mempelai. Lalu kemudian di dalam kitab yang atau surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu menyebutkan juga gereja sebagai mempelai Kristus. Seperti yang saya kutip di dalam 1 Korintus 11 ayat yang kedua, dikatakan bahwa sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, Kristus dan jemaat, Kristus adalah suami, jemaat adalah istri. Itu gambaran yang Rasul Paulus juga berikan di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22, 23 dan seterusnya. Itu sebabnya gereja sebagai mempelai Kristus, sebagai seorang wanita yang harus menjaga kekudusan dan kesucian, harus tetap setia dan tunduk, bahkan menjaga kemurnian. Nah, saudara, ketika kita dipanggil menjadi orang-orang percaya, kita bukan hanya sekedar dipanggil untuk menjadi orang yang sekedar datang, duduk, diam, dengar firman Tuhan, khotbah, lalu kemudian kita pulang, kira-kira begitu. Bukan, kita bukan hanya sekedar menjadi seorang yang simpatisan, senang melayani di sini, senang melayani di situ, tetapi tidak mau banyak terlibat ini dan itu, atau terlibat jauh lebih dalam lagi.
Saudara, kita dipanggil juga bukan hanya sekedar sebagai seorang yang percaya, tetapi kita juga dipanggil sebagai anggota. Saudara, kalau mungkin ya, kalau mungkin kita bergabung kepada satu klub begitu ya, atau misalnya kita bergabung kepada satu organisasi, lalu kemudian klub itu atau organisasi itu memberikan satu kartu khusus, kartu member, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian kita mempertanyakan diri kita, atau kita bisa bertanya kepada mereka begitu ya, kira-kira apa keuntungan saya ketika saya menjadi seorang anggota, seorang member. Ya, oh, kalau Bapak menjadi anggota kami, oh ada berbagai macam keuntungan-keuntungan yang bisa Bapak peroleh, misalnya begitu kan. Kalau Bapak menjadi anggota kami, dari 12 bulan pembayaran iuran, Bapak hanya mungkin diberikan potongan, hanya bayar 10 bulan saja. 2 bulannya itu bonus, kira-kira gitu. 2 bulannya itu adalah apa istilahnya ya, providensia dari kami begitu ya, atau misalnya itu sebagai satu pemberian khusus, hadiah dari kami, kira-kira begitu. Kalau misalnya Bapak menjadi member kami, Bapak bisa dapat buletin tiap bulan. Ada berita-berita dari lembaga kita, atau mungkin dari perusahaan kita yang bisa kita kasih info kepada Bapak, kira-kira begitu. Kalau Bapak jadi member kami, setiap bulan ada potongan harga 10%, 20%, 30%, bahkan sampai 70%. Wow, pokoknya banyak sekali kemudahan-kemudahan atau keuntungan-keuntungan yang Bapak bisa dapatkan sebagai seorang member. Saudara, itu kan mungkin yang dalam pikiran kita. Kalau member berarti saya untung, kira-kira begitu kan ya. Saudara, itu di dunia luar. Saudara, ketika kita mungkin menjadi orang percaya, lalu kemudian kita hanya mau ikut terlibat pada hal-hal yang kecil saja di gereja, dan kita tidak mau terjun di dalam hal-hal yang jauh lebih dalam lagi. Kita nggak mau menjadi anggota, kita nggak mau menjadi member dari satu gereja tertentu. Saudara, itu merupakan satu, dalam tanda petik, kerugian bagi kita. Saudara, apa untungnya sih menjadi anggota GKIM Kanaan? Ada beberapa jemaat yang mempertanyakan itu kepada saya. Kenapa saya mesti ikut katekisasi? Kenapa saya harus dibaptis? Kenapa saya harus disidi? Kenapa saya harus jadi anggota gereja tertentu? Kenapa begini dan kenapa begitu? Saudara, jujur, ketika kita menjadi anggota satu gereja, bukan hanya sekedar kita diberikan satu hak privilege, kira-kira begitu, tetapi juga kita diberikan banyak kesempatan. Kesempatan kita untuk melayani, kesempatan kita boleh didengar, kesempatan kita untuk melakukan ini dan melakukan itu. Saudara, mungkin itu bukan dalam tanda petik ya, keuntungan secara nominal atau keuntungan hal-hal yang tertentu yang mungkin kita pikir secara duniawi itu sebagai satu keuntungan bagi diri kita. Saudara, menjadi satu anggota gereja, menjadi satu member dari gereja, mungkin banyak ruginya. Tetapi saya kasih tahu, ketika saudara tidak masuk di dalam keanggotaan gereja, saudara justru banyak ruginya. Saudara, saya tidak mau kita hitung-hitungan. Saya kalau nggak jadi anggota, untungnya apa, ruginya apa. Saya kalau jadi anggota, untungnya apa, ruginya apa. Tidak. Tetapi ketika kita menjadi hanya simpatisan, kita mungkin hanya bisa lihat dari luar. Kita hanya bisa mencicipi ini dan itu. Saudara, ketika kita makan, baik di restoran ataupun di rumah kita tentu tidak pengen makanan kita itu cuma dicicip. Kita pengen makan full board, kira-kira begitu kan ya. Kita pengen makan lengkap dari appetizer sampai dessert, kira-kira begitu. Ataupun main course-nya itu kita mau makan habis. Kita nggak mau sekedar yang cicip-cicip. Saudara, itulah menjadi anggota gereja. Saudara, kita adalah makhluk sosial. Kita bisa bermasyarakat, kita bisa bersekutu, lalu kemudian kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Saudara, setiap kita pasti keluar dari yang namanya keluarga. Betul kan ya?
Ya, saya sering kali bercanda kepada anak remaja begitu ya. Ya, saya sering bully mereka. Ya, kadang-kadang ada 1, 2, 3 anak remaja. Oh, kalau dia mah nggak dilahirkan, tapi mungkin dilepeh. Terus saudara tahu istilah dilepeh begitu ya? Dicuih langsung jadi si Jem, kira-kira begitu kan? Nah, saudara, setiap kita nggak mungkin dilepeh. Setiap kita pasti dilahirkan. Itulah kita. Kita pasti punya papa, punya mama. Kita nggak mungkin punya papa doang. Kita nggak mungkin punya mama doang. Kita pasti dilahirkan atau asal usul kita itu dari papa ataupun dari mama. Saudara, kita pasti punya papa dan mama. Nggak mungkin kita tiba-tiba ujuk-ujuk ada dilepehkan kira-kira begitu. No, kita ada keluar dari sebuah keluarga. Saudara, itulah kita. Itu sebabnya ketika kita masuk ke dalam satu gereja, marilah kita boleh menjadi keluarga di dalam gereja. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa setiap kita harus berkeluarga. No, mungkin ada kita yang sudah berkeluarga, tapi sekarang sudah tidak ada pasangan, tinggal sendirian. Ataupun kita yang memutuskan untuk hidup selibat, tidak berkeluarga. Saudara, saya kasih tahu, setiap kita yang tidak punya keluarga, kita adalah keluarga di dalam GKIM Kanaan. Kita satu keluarga. Saudara, itulah kita. Kita keluar dari keluarga kita, dari papa dan mama kita. Kita masuk atau kita membentuk satu keluarga kita sendiri. Inilah keluarga Jaime Patimahu. Ada si Jem, ada Tasya, ada Keko, ada Mio. Saudara, kalaupun kita sendiri, kita bisa bergabung bersama dengan keluarga GKIM Kanaan. Saudara, kita makhluk sosial. Kita makhluk yang bersekutu bersama-sama. Saudara, marilah kita bergabung bersama-sama di dalam satu keluarga. Saudara, gereja adalah agenda Tuhan. Saudara, bagi dunia, gereja tidak dapat dihancurkan dan akan terus-menerus ada sampai selama-lamanya. Ada beberapa jemaat yang tanya, wah Pak Jem gimana nih? Ada pandemi, nggak bisa ke gereja. Ya, kalau ke gereja nanti gereja dipikir jadi klaster penyebaran virus corona, kira-kira begitu kan? Saudara, saya katakan kepada mereka, kita tidak bisa ke gereja bukan karena memang kita sengaja kita nggak mau adakan gereja. Karena ini permasalahan kesehatan. Saudara, mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita baru bisa membuka gereja kembali. Lalu kemudian kita bisa datang ke gereja tentu dengan protokol kesehatan yang lengkap. Persyaratan-persyaratan yang lengkap. Dan mungkin untuk anak-anak dan juga teman-teman yang lanjut usia mungkin belum bisa datang ke gereja. Tapi semua orang rindu datang ke gereja. Saudara, saya kasih tahu buat saudara. Saudara, tidak bisa datang ke gereja bukan berarti kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Terbukti bukan? Gereja bisa diadakan secara online. Kita bisa lakukan ibadah bersama dengan keluarga kita. Kita bisa duduk diam entah di ruang tamu, entah di meja makan, entah di tempat keluarga. Kita bisa duduk bersama-sama dengan keluarga kita dan menikmati hadirat Tuhan. Ikut di dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara, itulah gereja. Bisa dilakukan di mana saja. Saya jadi teringat ketika orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir, atau ketika Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya. Saudara, itu orang-orang Yahudi melakukan ritual-ritual keagamaan mereka itu di bait Allah. Betul kan ya? Dan di dalam setahun 3 kali itu mereka harus merayakan hari perayaan mereka itu di bait Allah. Makanya ada hari-hari tertentu di mana orang Yahudi itu, Yerusalem itu menjadi satu keramaian, kira-kira begitu. Tetapi yang anehnya adalah kenapa Yohanes Pembaptis memilih melayani Tuhan, berkhotbah bukan di bait Allah, tetapi justru di Sungai Yordan. Mengapa Tuhan Yesus
Memang ada beberapa kali dia berkhotbah di sinagoge ataupun di bait Allah, tetapi acap kali dia berkhotbah justru di tempat-tempat terbuka. Baik itu di bukit ataupun di sampan. Saudara, ibadah bisa dilakukan di mana saja. Entah itu di bait Allah, entah itu di padang gurun, entah itu di pusat peribadatan orang Yahudi ataupun di sungai Yordan. Entah itu di gunung, di bukit ataupun di perahu. Saudara, tempat ibadah itu atau kita beribadah kepada Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan yang namanya tempat. Saudara, itu sebabnya ketika gereja menjadi agendanya Tuhan, gereja itu ada sampai sekarang. Sekalipun kita tidak bisa bergereja atau datang ke gereja. Saudara, merupakan satu hal yang aneh adalah ketika kita sebagai orang percaya, justru kita sebagai makhluk sosial, justru kita sudah disediakan satu wadah di mana kita boleh bergereja atau kita boleh bergabung dalam satu gereja, tetapi justru kita tidak mau datang sebagai anggota gereja. Adalah sangat bodoh bagi kita yang mungkin berkata bahwa saya mau masuk ke dalam satu gereja, tetapi saya nggak mau menjadi anggota. Saudara, itu sama seperti kita berkata bahwa saya nggak butuh gereja. Saudara, justru gereja itu adalah sangat bermakna karena Kristus justru mati khusus bagi gerejanya. Yesus sangat mengasihi jemaat sehingga dia menyerahkan dirinya sedemikian rupa, menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan gerejanya. Saudara, kita tidak mungkin berkata, Tuhan, aku mengasihimu, tetapi aku gak suka sama istrimu. Tuhan, aku menerimamu, tetapi aku menolak tubuhmu. Saudara, itu bisa kita lakukan kapan saja ketika kita menjauhkan diri, kita bahkan merendahkan gereja, bahkan mengeluh tentang gereja. Tetapi justru sebaliknya Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi sesama kita, sesama jemaat Tuhan, bahkan kita mengasihi gereja Tuhan. Surah Alkitab berkata bahwa seorang Kristen tanpa sebuah rumah atau gereja adalah sebuah organ tanpa sebuah tubuh. Seekor domba tanpa kawanan. Atau seorang anak tanpa keluarga. Saudara, maukah kita menjadi anak-anak yang tanpa keluarga? Atau seekor domba tanpa kawanan? Atau kita sebuah organ tanpa tubuh yang lengkap? Saudara, permasalahannya adalah budaya masa kini itu menciptakan individualis yang mandiri. Sehingga menciptakan banyak sekali yatim piatu rohani. Atau mungkin ada satu buku yang pernah saya baca, itu ada istilah bunny believers atau orang-orang percaya seperti kelinci. Mereka itu melompat dari satu gereja ke gereja lain tanpa identitas, tanpa tanggung jawab, dan juga tanpa komitmen. Banyak yang percaya seorang itu dapat menjadi seorang Kristen yang baik tanpa harus bergabung dengan atau menghadiri sebuah gereja lokal. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak setuju akan hal itu. Surah 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa kita membutuhkan sebuah gereja?
Saudara, saya memberikan satu gambaran begini ya. Ada satu perbedaan antara seorang yang hanya menghadiri sebuah gereja dengan seorang yang menjadi anggota gereja. Kalau seorang yang hanya menghadiri sebuah gereja itu adalah penonton, konsumen, ingin manfaat-manfaat dari gereja tanpa berbagi tanggung jawab. Hidup bersama tanpa ikatan. Waduh, ya. Sementara di bagian sebelah kanan itu adalah komitmen, tanggung jawab, terlibat, kontributor, dan juga ini merupakan pernikahan yang sah. Saudara, kalau kita hanya menghadiri sebuah gereja, kemungkinan kita hanya sebagai seorang penonton. Kita sebagai seorang yang hanya mengkonsumsi. Kita hanya ingin manfaat-manfaat dari gereja tanpa harus berbagi tanggung jawab. Dan juga yang parah adalah kita hidup bersama tapi tanpa ikatan pernikahan. Sementara ketika kita menjadi anggota gereja, justru ada hal-hal yang baik dan luar biasa yang kita bisa kerjakan. Di situ ada komitmen, di situ ada tanggung jawab, di situ ada keterlibatan dari kita. Dan justru kita bukan menjadi konsumen saja, tetapi kita juga memberi, kontributor, kita memberi. Dan ini yang menarik adalah lawan dari hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, yaitu adalah pernikahan yang sah. Saudara, dikatakan bahwa mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka itu semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu kemudian membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya. Saudara, gambaran tetap bersatu. Tetap bersatu. Itu adalah gambaran seperti seorang yang baru menikah. Atau ketika dia menikah. Pernikahan itu adalah kesatuan antara dua orang manusia. Saudara, ketika dia bersatu, segala sesuatunya itu dia pikirkan, mereka pikirkan bersama. Mereka rasakan bersama, bahkan mereka alami bersama. Dan yang kedua, bukan hanya sekadar mereka bersatu, tetapi dikatakan bahwa kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, ketika kita sudah menikah, ini masuk ke dalam masa-masa honeymoon, bulan madu. Kepunyaanku, kepunyaanmu. Kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. Kepunyaan bersama. Itu yang saya sering bilang. Wote nite wote. Minta maaf kalau saya salah. Saudara? Tetapi ada bagian yang ketiga yang menarik adalah membagi-bagikannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Gambarannya adalah gambaran ketika kita sudah punya anak, lalu kemudian anak kita ada yang sulung, mungkin ada yang tengah, dan juga ada yang bungsu. Nah, ketika kita membagi-bagikannya, membagi-bagikan apa? Membagi-bagikan makanan, membagi-bagikan pakaian, membagi-bagikan keperluan ini dan itu, membagi-bagikan uang jajan, membagi-bagikan informasi, dan membagi-bagikan segala sesuatu kepada anak-anak kita. Tapi yang menarik adalah membagi-bagikannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, anak yang sulung keperluannya berbeda dengan anak yang bungsu. Anak yang bungsu keperluannya berbeda dengan anak tengah. Saudara, nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengasihi mempelai Kristus? Bagaimana kita bisa mengasihi, mencintai gereja? Yohanes 2 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, kalimat ini dicatat oleh Rasul Yohanes, yaitu ketika Tuhan Yesus mengobrak-abrik bait Allah,
tempat-tempat penjualan dibongkar bangkir, lalu kemudian di situ ada kambing, ada domba, dan di situ juga ada penukar-penukar uang, money changer. Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa bait Allah, rumah Allah justru dijadikan sarang penyamun. Rumah doa, rumah di mana tempat orang-orang berdoa kepada Tuhan, memuja Tuhan, menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi justru di situ banyak sekali penjahat-penjahat rohani. Kenapa saya sebut sebagai penjahat-penjahat rohani? Karena di situ ada konspirasi, baik dari imam-imam kepala ataupun orang-orang yang melayani di bait Allah, dan juga adalah mereka yang berjualan atau menukarkan uang di situ. Itu beberapa waktu yang kemarin, khususnya tahun lalu, kita sudah mempelajari masalah-masalah atau berkaitan dengan ini. Saudara, terjadi yang namanya korupsi di dalam bait Allah. Konspirasi, nepotisme di dalam bait Allah. Itu yang Tuhan Yesus marahkan. Saudara, Tuhan Yesus bukan marah terhadap orang yang berjualan, tetapi justru praktek-praktek korupsi, nepotisme, dan juga konspirasi yang terjadi di dalam bait Allah. Itu yang Tuhan Yesus marahkan. Saudara, lalu kemudian kita juga melihat bahwa berbagai macam cara Tuhan itu memelihara umatnya. Saudara, yang menarik adalah begini ya. Ketika Tuhan mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju padang gurun Sinai? Kira-kira begitu kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah mereka keluar dengan tangan hampa? Tentu tidak. Alkitab mencatat bahwa mereka dibekali. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang membekali mereka? Jawabannya adalah orang-orang Mesir membekali orang Israel. Nah, yang menarik adalah begini. Tuhan bisa pakai orang-orang yang menyembah berhala sekalipun. Tuhan bisa memakai orang-orang yang bukan penyembah Tuhan untuk memelihara umat Tuhan. Dan berbagai macam cara Tuhan memelihara kehidupan orang Israel. Saudara, Tuhan bisa menggerakkan setiap orang untuk memelihara gereja. Saudara, beberapa waktu-waktu terakhir ini, khususnya pada saat-saat pandemi, ada berbagai macam gereja yang mengalami penurunan di dalam persembahan. Saudara, betul ya, ada orang-orang yang biasanya datang ke gereja memberikan persembahan, lalu kemudian sekarang persembahannya itu harus juga secara online. Entah itu mereka gunakan transfer account di dalam bank, ataupun mereka mungkin dengan QR code, lalu kemudian ada yang jauh lebih lengkap, bisa pakai OVO, bisa pakai ini dan itu, kira-kira gitu ya. Lalu kemudian tetapi juga ada pakai cara-cara yang lama begitu, mengumpulkan persembahan di dalam amplop lalu kemudian bisa menyerahkannya kepada gereja. Saudara, lalu kemudian terlalu juga banyak orang-orang yang atau gereja-gereja yang mulai memberikan tema-tema ataupun seminar-seminar tentang keuangan gereja. Dan juga ada beberapa gereja-gereja juga yang mulai mengangkat tema tentang perpuluhan. Saudara, yang menarik adalah begini. Permasalahannya adalah apakah dengan adanya pandemi ini lalu kemudian Tuhan justru tidak memelihara gereja? Saudara, justru Tuhan memelihara gereja sedemikian rupa dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara bukan hanya mereka memberikan perpuluhan, tetapi seluruh kehidupan yang mereka punya, mereka boleh persembahkan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan bisa pakai cara apapun. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus justru dilayani oleh Zakheus. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus bahkan juga dalam tanda petik dilayani oleh anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Saudara,
Tuhan itu bisa menggunakan berbagai macam cara. Tuhan bisa menggunakan berbagai macam orang untuk memelihara gereja. Dan di sini Tuhan mengatakan atau Lukas mencatat bahwa setiap orang atau selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, Tuhan bisa menggunakan banyak cara. Kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang seringkali dilontarkan oleh hamba-hamba Tuhan untuk mengeruk pendapatan mereka dari jemaat. Bahkan mereka mengatakan bahwa yang tidak bawa atau tidak memberi perpuluhan itu bukan anak Tuhan. Saudara, saya tidak perlu mengatakan siapa pendetanya atau siapa hamba Tuhannya. Tidak perlu, saudara. Tapi itu banyak sekali di luaran sana. Tapi saya mau katakan begini ya. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Supaya ada persediaan. Saudara, pada zaman itu atau pada zaman perjanjian lama, persembahan persepuluhan itu diberikan untuk memelihara kehidupan dari para Lewi, para imam. Mereka tidak diberikan tanah pusaka, tanah warisan. Kalau tanah pusaka, tanah warisan itu diberikan kepada orang atau 10 suku yang lain, lalu kemudian 11 suku yang lain, tetapi kepada suku Lewi tidak diberikan tanah warisan. Sehingga mereka tidak bisa memproduksi hasil tanah dari tanah warisan. Karena mereka tidak punya tanah. Jadi mereka dihidupi dengan persembahan dari 11 suku yang lain. Nah lalu kemudian supaya ada persediaan. Saudara, persembahan kepada bait Allah itu bukan hanya kepada orang Lewi, tetapi juga para janda, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin. Bahkan Alkitab mencatat, perjanjian lama mencatat bahwa kepada orang-orang asing sekalipun. Saudara, keperluan gereja banyak. Bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi juga untuk listrik, untuk telepon, untuk keamanan di lingkungan, untuk ini dan untuk itu. Saudara. Jadi pos-posnya itu banyak sekali. Ada juga pos diakonia, ada pos program ini, pos program itu, ada membantu sekolah-sekolah teologi. Saudara, semuanya itu dikumpulkan dari persembahan jemaat. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa bagi saudara yang memberikan persembahan sedikit bukan anak Tuhan. No, saya tidak mau katakan begitu. Tetapi ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita mencintai tubuh Kristus, ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai tubuh dari Allah itu sendiri, kita mencintai gereja, berarti ada sesuatu hal yang boleh kita korbankan bagi gereja Tuhan. Saudara, kalaupun kita tidak mau memberi kepada gereja, saudara jangan takut. Gereja bisa dipelihara oleh Tuhan dengan berbagai macam cara. Saudara masih ingat tadi, orang Israel dibekali oleh orang Mesir. Tuhan bisa menggunakan orang kafir sekalipun untuk menjaga, memelihara umat Tuhan. Saudara, apalagi gereja. Tuhan mencintai gereja. Tuhan mati bagi gereja. Maka Tuhan akan menjaga dan memelihara gereja Tuhan. Biarlah kita boleh mencintai Tuhan dan mencintai jemaat Tuhan. Mencintai mempelai Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang sudah memberikan kesempatan bagi kami. Bukan hanya kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi juga Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bertumbuh dalam iman rohani kami kepada Tuhan. Kami terus dibekali dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Melalui ibadah, melalui ibadah-ibadah minggu,
melalui ibadah-ibadah doa, melalui pemahaman-pemahaman Alkitab. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh terus bertumbuh dalam iman dan rohani kepada Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi orang-orang yang hanya menjadi orang percaya, tetapi juga kami boleh berbahagian, menjadi bagian dari tubuh Tuhan. Kami boleh menjadi anggota-anggota gereja Tuhan, gereja lokal. Kami menyerahkan diri kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tilik kedalaman hati kami. Seberapa kami boleh mengasihi Tuhan. Seberapa kami boleh mengasihi umat Tuhan. Seberapa kami boleh mengasihi gereja Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gerejamu GKIM Kanaan. Tuhan yang kiranya terus menjaga dan memelihara gereja Tuhan ini. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan berbagai macam keperluan, kebutuhan gereja Tuhan. Kami yakin dan percaya ada Tuhan yang memelihara dengan berbagai macam cara. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati orang tua kami, berkati kami sebagai suami, ataupun kami sebagai istri, berkati kami sebagai anak-anak, bahkan cucu-cucu. Dan kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan yang kiranya boleh menyatakan anugerah dan berkat Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.
Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Cinta kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu. Cinta kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku, bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu.
bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, ke tengah-tengah keluarga kita, ke tengah-tengah pekerjaan kita, dan ke tengah-tengah gereja, bahkan pelayanan kita. Dan biarlah kita boleh selalu ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi gereja Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai mempelai Kristus. Bagaimana kita boleh mengasihi sesama kita, mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi gereja Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap kita. Kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Oh
hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Oh, setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, menjadi aku itu rindumu padaku, firman-Mu yang menjagaku. Berikan ku kuasa untuk genapi rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan, bermegah dalam Dia, menyaksikan